Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar HTML, pelatihan dan pengenalan apa itu HTML. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rifki Satya Wiryanto dari Departemen CCM Customer Centric Model, instalasi dari Universitas 17 Agustus 1945, Teknik Informatika. Saya di sini mengikuti program magang yaitu PMMB atau Program Magang Mahasiswa Bersertifikat batch kedua 2022. Yang pertama ada agenda pengenalan HTML, fungsi, atribut, elemen dan yang lain-lainnya. Yang ketiga praktek langsung HTML, lalu yang selanjutnya kesimpulan. Yang pertama ada tujuan pembelajaran, peserta dapat mengetahui tentang bahasa pemrograman yang bernama HTML untuk membuat sebuah halaman website. Yang kedua, peserta memahami beberapa dasar mengenai pembuatan website. Yang ketiga, peserta mengerti secara langsung proses penggunaan elemen-elemen bahasa HTML. Selanjutnya, HTML yang merupakan singkatan dari Hypertext Markup Language. Menurut Wikipedia, itu bahasa marga yang bisa digunakan untuk membuat sebuah halaman website, menampilkan berbagai informasi dalam sebuah penjelajah web internet dan pemformatan hypertext sederhana yang ditulis dalam berkas format ASCII agar mendapatkan tampilan wujud yang terintegrasi. Ada juga format ekstensi dari HTML yaitu .html. Ada beberapa fungsi yang saya singkat dari HTML yaitu untuk membuat halaman website, juga sebagai fondasi yang membuat website, menampilkan informasi dalam browser, juga membuat link menuju halaman lain dengan kode tertentu. Ada juga beberapa versi HTML, mulai dari HTML yang pertama lalu sampai HTML 5 dari 2014. Sebagai penjelasan, HTML yang pertama versi 1 secara singkat, versi pertama sejak lahirnya bahasa HTML. Lalu selanjutnya ada HTML versi kedua, yaitu yang dikembangkan dengan bertujuan sebagai menambah tag markup dan mendukung berbagai browser, juga sebagai suatu konstrum atau organisasi yang bekerja untuk mengembangkan standar-standar untuk World Wide Web atau WWW. Selanjutnya ada yang versi selanjutnya di versi 3.2. HTML 3.2 memiliki dukungan yang lebih baik untuk elemen form baru. Fitur penting yang lainnya adalah diterapkan CSS yaitu untuk mendesain elemen dari HTML. Lalu selanjutnya ada HTML 4 dari tahun 1999. Munculnya versi HTML 4.1 dikarenakan revisi dokumentasi dan perbaikan dalam beberapa masalah pada HTML 4.0 sebelumnya. Selanjutnya ada XHTML. XHTML atau singkatan dari Extensible Hypertext Markup Language. Versi ini menyimpang dari cara kerja spesifikasi yang baru dari HTML 4.1. Tujuan XHTML adalah menggantikan HTML dan mengatasi teknologi browser baru dengan menyediakan halaman website berkualitas tinggi. XHTML sendiri berisi semua elemen dalam HTML 4.1 yang dikombinasikan dengan sintaks XML. Lalu yang terakhir ada HTML versi 5 yang kita gunakan di tahun ini. Pada tahun ini XHTML yang kedua dikembangkan tetapi terlibat membosankan dan tidak realistis dan mencukupi dan menjadi cukup jelas bahwa diperlukan pendekatan baru. XHTML2 dihentikan dan HTML5 menjadi spesifikasi yang baru. HTML5 dirancang untuk web baik sekarang maupun di masa depan. Tujuan sendiri dari HTML5 yaitu untuk meningkatkan bahasa dan untuk mendukung multimedia baru dari website. Selanjutnya ada struktur dari HTML yang bisa membedakan, yaitu dari halaman line pertama yaitu ada doctab HTML di HTML versi 5, yang versi lama yaitu tidak ada doctab HTML.
Dan ini ada struktur dari HTML versi 5. Yang pertama ada doctext HTML, head, title, body, dan juga penutupnya HTML. Ini yang membedakan dari HTML versi lama dan HTML versi yang baru. HTML versi 4, doctext HTML public dan segala lainnya itu sebagai tambahan di line pertama dari struktur HTML 5. Selanjutnya ada XHTML, doctext HTML public, W3SC dan lain-lainnya itu sebagai tambahan dari line yang pertama. Untuk HTML versi 5 hanya ada doctext HTML saja, tidak perlu ditambah dari public, W3SC atau yang lain-lain. Sumber yang saya dapat ini dari W3org atau W3 School yang ada di website. Nah, ini adalah penjelasan HTML, head, dan body. HTML sendiri merupakan root atau induk dari seluruh tag HTML. Head juga merupakan kepala dari halaman HTML. Pada bagian ini biasanya juga untuk elemen-elemen yang tidak ditampilkan oleh browser. Body merupakan isi dari halaman websitenya. Selanjutnya ada juga elemen atau dari yang dijelaskan, yaitu tersusun dari tag pembuka dan tag penutup dari konten yang disimpan di antara keduanya. Seperti yang awalnya ada name tag, lalu yang pertama di dalamnya ada isi dalam tag, lalu di terakhirnya ada name tag. Sebagai tutupnya dikasih garis miring. Tag HTML adalah nama dari elemen HTML, ditulis di antara kurung sudut kiri dan kanan, misalnya seperti yang dicontohkan ini, ada H1 dan juga P. Nah, ini untuk yang terakhir, IMG tag untuk menampilkan gambar, HR tag untuk menambahkan horizontal, BR untuk loncat ke baris baru. Lalu juga ada atribut. Atribut HTML adalah informasi tambahan yang diperlukan oleh sebuah elemen HTML. Atribut sendiri didefinisikan di dalam tag membuka suatu elemen. Semua elemen HTML dapat menggunakan atribut, baik itu atribut yang umum yang dimiliki oleh HTML maupun atribut yang khusus yang dimiliki HTML tersebut. Seperti ini contohnya, ada tanda petik 2 atau tanda petik 1 dalam titel atau H1 yang dicontohkan seperti ini. Selanjutnya ada komentar. Komentar itu digunakan untuk memudahkan kita atau orang lain untuk memahami isi dari dokumen HTML yang telah kita buat, yang bisa mengingatkan atau bisa memberi tanda khusus untuk orang-orang yang membuka. Selanjutnya ada juga tag paragraf. Tag paragraf menggunakan tag yang digunakan untuk menampilkan teks atau paragraf dalam format yang sudah kita tentukan, seperti codingan yang contoh seperti ini. Lalu juga ada text heading. Text heading yaitu digunakan untuk membuat judul pada halaman website, yaitu seperti ada H1, H2, H3, H4, A5 dan seterusnya. Ada juga text formatting yang nanti kita bisa praktekkan di Notepad. Lalu juga ada karakter khusus, sebagai contoh di gambar ada copyright, trademark, radius, less than, dan lain-lain sebagainya. Dalam HTML dapat digunakan simbol tertentu yang dapat digunakan untuk mewakili dan menggantikan suatu karakter. Ini seperti contohnya. Nanti kita akan membuat praktiknya secara langsung. Mari kita membuka. Di sini saya menggunakan untuk pengeditan yaitu teks HTML. Di sini saya sudah membuat contoh seperti ada doctext HTML, kemudian kita menggunakan HTML versi 5, ada juga HTML, head, body, dan H1. Nah, di sini kita menggunakan HTML versi 5. Kita copy paste dari yang PPT, yang halaman ini saja kita copy paste, ada komen juga. Nah, ini jika kita sudah membuat kode seperti ini, kita boleh save. Lalu jika ingin membukanya, kita menuju ke folder yang kita simpan di tempat yang kita mau. Ini lalu kita open di Google Chrome. Maka ini adalah hasil dari codingan yang telah kita buat. Ada juga dijelaskan
yaitu ada atribut komentar sendiri. Di sini sudah saya gunakan seperti contoh ini. Ini adalah membutuhkan untuk kita bisa memberi tanda khusus supaya bisa dicek oleh program yang lain. Lalu selanjutnya ada title, ini adalah judul di atasnya yaitu HTML. Ini adalah HTML. Lalu setelah kita membuat komentar, kita akan membuat teks paragraf. Teks paragraf ini bisa menampung teks yang banyak. Kita contohkan di sini, yaitu kita save, kita paste, lalu kita save di sini, lalu kita open. Di sini sudah terlihat ya teman-teman. Ini adalah fungsi dari teks paragraf itu sendiri. Selanjutnya ada juga di sini H1 atau text heading. Yang pertama kita menggunakan H1. Dari H1 sendiri ukurannya seperti ini. Kita dulu. Ukurannya seperti ini. Jika H2 kita copy dulu. H2, lalu ada H3. Kita sudah mengetikkan sampai H4 sampai H ke-6, H ke-5. Kita save, lalu kita buka. Maka ini akan terlihat berbeda ya teman-teman. Dari H1, H2 sampai ke H5. Ini adalah teks ya, teks headingnya. Jika sudah teks heading, lalu selanjutnya kita akan membuat teks formatting ya teman-teman. Jika teman-teman sudah melihat di sini sudah saya kopikan dari B, string, I, mark dan lainnya. Di sini kita membuat contoh. Ini sudah kita saja supaya tidak memenuhi. Di sini saya sudah membuat del ya teman-teman, yaitu memberi coretan pada teks. Yang ini contoh teks yaitu memberi garis. Lalu selanjutnya kita akan membuat B untuk mencetak tebalnya, B atau lebih tepatnya bold kalau dari Microsoft Word. Begini, maka tulisan contoh texting programnya akan menebal. Lalu kita akan membuat INS ini, INS. Maka tulisannya seperti ini. Ini tulisan ada garis bawah di tulisannya. Ini adalah berbagai macam dari teks formattingnya. Kalian boleh coba dari apapun codingannya. Tentunya tidak ini saja. Pasti ada teks formatting khusus yang ada dari HTML. Lalu selanjutnya ada juga dari PowerPoint, yaitu karakter khusus. Seperti ini contohnya. Ini kita copy saja. Lalu kita ke Notepad. Ada dua yang telah saya buat, yaitu yang pertama dalam matematika ini ada dan GT.2 dan juga dan LT.2. Di sini ada dan copy. Kalau kita save maka hasilnya akan muncul seperti ini. Nah, ini adalah simbol dari yang telah kita buat, dan ini juga ada copyright.
seperti itu. Kita kembali ke Notepad. Ini adalah struktur utama yang harus dibuat ketika kita membuat sebuah website. Yang pertama ada HTML dan juga ada penutupnya HTML, head atau juga body dan penutupnya. Seperti itulah teman-teman contoh awal dari pembuatan website menggunakan HTML. Seperti itu yang telah saya jelaskan. Selanjutnya kita kembali ke PowerPoint. Kesimpulan dari course ini adalah belajar dasar HTML sendiri secara otodidak tidaklah sulit. Dengan memahami materi ini, semoga pembaca sangat mudah memahami dan memperbanyak situs website yang berguna. Bahasa HTML sendiri adalah dasar untuk membuat website. HTML memiliki elemen, atribut, dan yang lainnya yang sangat mudah dimengerti dan sangat sederhana. Sekian itu saja dari penjelasan saya. Mohon maaf jika ada salah kata, mohon maaf jika tidak begitu jelas atau terlalu cepat atau terlalu lambat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.